Ya, pemirsa ini masih terkait dengan kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresya, di mana berangkat dari kasus ini ditemukan adanya dugaan kekerasan sistematis seperti anak diikat, dikurung, hingga kemudian minim pengawasan dan juga legalitas. Lantas kemudian bagaimana sebetulnya idealnya sebuah daycare yang bisa orang tua percayakan untuk kemudian menitipkan anaknya? Dan kita akan membahasnya bersama dengan konsultan manajemen daycare, ada Ibu Yulinda Dwi Cahyaning Tias yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat siang, Bu Yulinda. Baik, Bu Yulinda, sebelum kita awali dialog, kami izin untuk Anda membuka audio karena kami belum bisa mendengar suara dari Anda. Baik, ya, baik, Iya. ya, Apa sudah terdengar? ya sudah terdengar Bu Yulinda. Terima kasih Iya, sebelumnya. selamat siang Mbak Andika. Ya, baik. Dengan istrinya di studio, Mbak Yulinda. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dan kita membahas terkait dengan dugaan kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Yogyakarta. Apa kemudian sebetulnya fondasi paling mendasar yang harus dimiliki dari sebuah daycare agar kekerasan baik fisik maupun juga psikologis tidak pernah terjadi sejak awal? Kalau bagi saya, yang paling penting adalah kesehatan dari ini ya, kesehatan mental, kesehatan fisik dari SDM pengelolanya itu yang paling penting nomor satu. Karena mau nggak mau wajah daycare itu adalah SDM-nya, pengelolanya maupun pengasuhnya yang mereka berinteraksi dengan anak-anak seperti itu, Mbak. Baik, jadi artinya kesejahteraan dan juga kepastian akan upah dan juga jaminan akan kesejahteraan dari guru atau pengasuh di daycare ini menjadi aspek penting untuk memastikan nantinya daycare bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman bagi anak-anak yang dititipkan, begitu ya, Bu Yulinda? Eh, Mohon maaf, mungkin lebih ke kesehatan. Baik. Jadi sebelum mengasuh anak-anak, Ya. tentunya pengasuhnya harus happy dulu, harus senang dulu, Ya. gitu Mbak. Baik. Ya, lantas terkait juga dengan si pengasuh yang harus sehat baik itu dari segi fisik dan juga jasmani maupun rohani. Seberapa krusial juga terkait dengan aspek legalitas dan juga perizinan dalam menjamin kualitas daycare ini, dan bagaimana kemudian publik bisa memastikan sebuah daycare ini benar-benar memenuhi standar, bukan sekedar hanya formalitas. Betul, jadi memang perizinan itu menjadi poin penting karena ketika kita memiliki izin pendirian, izin operasional, maka kita di bawah naungan Dinas Pendidikan dengan Dinas Perizinan, di mana kita selalu dimintain untuk ini ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Akan ada kunjungan, akan seperti supervisi dari pihak-pihak terkait, sehingga insya Allah ketika manajemen daycare itu dikelola dengan baik, maka insya Allah semuanya akan aman gitu Mbak. Jadi memang penting sekali perizinan itu. Gitu. Oke, berarti artinya perizinan menjadi aspek utama ya dalam menyelenggarakan atau membuat sebuah daycare begitu. Dan kalau kita melihat kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan karena orang tua juga tidak diizinkan untuk melihat bagaimana kondisi di dalam daycare, bagaimana kemudian kegiatan sehari-hari anak mereka selama berada di daycare. Nah, kalau dalam praktik yang ideal, sebetulnya seperti apa sistem kontrol internal daycare mulai dari CCTV, SOP, hingga kemudian audit rutin yang benar-benar efektif untuk melindungi anak-anak yang dititipkan di daycare? Baik, untuk praktiknya, jadi kalau daycare ini memang dari awal ketika calon siswa dan calon orang tua ingin bergabung, maka memang keduanya harus saling sepakat ya. Jadi memang dari kami dari pihak daycare memang menyampaikan apa adanya, apa fasilitas, apa seperti apa nantinya, apa saja kegiatannya seperti itu. Orang tua pun juga sebaiknya bisa ini ya, bisa mengetahui tempatnya secara survei gitu ya, secara real seperti itu. Kemudian terkait CCTV dan lain sebagainya, saya kira sebenarnya yang penting itu adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi pada orang tua, pada anak, dan juga pada antar rekan kerja itu juga sangat penting. Jadi terkadang CCTV nggak bisa diakses
full kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngecek satu-satu 24 jam atau berapa jam selama di sana. Tapi dengan adanya laporan-laporan dari daycare yang terstruktur, laporan kegiatan, laporan aktivitas, dan lain Ya. sebagainya, sebagai salah satu alat komunikasi, insya Allah itu akan efektif gitu. Dan juga kembali lagi hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kita ini ya kita hindari resiko-risiko ini dari manajemen, yaitu dengan adanya pengelolaan SDM yang baik itu tadi. Baik. Ya, seperti tadi yang Anda bahas di awal bahwasannya memilih daycare ini harus juga memastikan bahwasannya pengasuhnya ini dalam kondisi sehat begitu ya. Sehat dalam arti tidak hanya kita melihat dari segi pengasuh, tetapi juga bagaimana daycare itu mempunyai tempat atau fasilitas yang memadai untuk anak bisa bermain dan juga berkegiatan sehari-hari dengan sirkulasi udara dan juga dengan matahari cukup untuk bisa bermain dengan nyaman, bahagia dan juga sehat begitu ya. Nah, Anda melihat idealnya bangunan atau fasilitas yang disediakan di dalam daycare itu seperti apa? Serta juga bagaimana rasio antara guru dan juga anak-anak yang berada dalam satu ruangan atau satu kelas di dalam daycare itu sendiri? Yang saya pahami terkait rasio pengasuhan untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun itu 1:3 ya. Hmm. Kemudian untuk anak-anak usia lebih dari itu bisa 1:5 seperti itu. Ketika anak-anak dalam kondisi baik gitu ya. Kemudian untuk standar fasilitas itu sebenarnya tidak ada standar yang ini ya, yang sangat-sangat spesifik. Hanya saja wajib untuk memenuhi pertumbuhan, perkembangan, dan juga kebutuhan dasar anak itu insya Allah sudah cukup seperti itu. Baik, Bu Yulinda, terakhir ini singkat saja. Kemudian apa saja indikator red flag yang sering diabaikan dan bagaimana kemudian seharusnya orang tua peka dan juga bisa membangun relasi transparan dengan pengelola daycare agar nantinya bisa ikut menguasai. Karena kalau kita lihat dari testimoni orang tua dan juga tetangga yang berada dekat dengan lokasi daycare ini, bahwasannya setiap hari ini selalu saja mendengar anak menangis, bahkan orang tua ketika mengantarkan anaknya juga sering kali menangis pada saat dititipkan di daycare. Nah, seperti apa Bu Yulinda? Baik Mbak, sebenarnya terkait anak menangis itu ini ya, ketika anak itu usia lebih dari 1 tahun dan anak itu baru, itu biasanya memang membutuhkan adaptasi. Memang di awal-awal itu akan ada adaptasi menangis seperti itu dalam waktu tertentu. Tapi insya Allah tidak akan lama, itu anak-anak ketika sudah bisa adaptasi, maka mereka akan merasa nyaman. Karena mereka memang ini ya, kalau ditinggal orang tua itu kan dengan orang asing, maka merasa kurang trust gitu. Jadi bagaimana pihak daycare ini harus membangun trust dengan anak-anak itu tadi gitu. Jadi saya rasa masih wajar ya kalau memang ada suara tangisan seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu ya yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Kalau untuk anak-anak baru memang biasanya seperti itu. Ada yang begitu, ada juga yang tidak gitu Mbak, kalau terkait tangisan itu tadi. Baik, kalau begitu terima kasih atas wawasan informasinya dan juga atas waktunya. Konsultan Manajemen Daycare Ibu Yulinda Dwi Cahya Ningtyas, semoga ini juga bisa menjadi pengetahuan ya, wawasan bagi para orang tua di rumah, dan juga kita harapkan kasus yang menjerat Daycare Little Aresia ini bisa segera menemukan jalan keluar dan juga para korban tentunya mendapatkan keadilan. Terima kasih Bu Yulinda dan selamat kembali beraktivitas. Iya.